Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di hari Senin, tanggal 3 April 2023. Kami percaya kasih Kristus tetap terus menyertai dan memimpin kehidupan kita, sehingga hari ini juga kita beroleh damai sejahtera untuk dapat terus menikmati hari-hari hidupan kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Sebelum kita memberikan renungan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan berkat-Mu. Kami masih boleh menikmati kehidupan kami, dan kami percaya hari ini juga tetap Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat dan kemurahan dalam hidup kami, hingga kemuliaan Allah tetap semakin nyata dan keadilan Allah semakin diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda mendengarkan ungkapan, jadi orang jangan terlalu baik dan lurus, rugi loh. Biasanya jadi target empuk. Soalnya orang-orang yang dikatakan baik dan lurus selalu dijadikan orang menjadi sasaran untuk mencari keuntungan. Pertanyaannya, benarkah ungkapan tersebut? Daud sendiri memberikan gambaran bahwa orang tulus hati yang menjadi sasaran panah orang fasik itu seperti burung yang sedang disasar dengan anak panah. Ketika penindasan dan penderitaan terjadi, seakan-akan tidak lagi dasar atau tempat berpijak. Apa yang dapat dilakukan dalam kondisi seperti itu? Daud berkata, pada Tuhan saja aku berlindung. Bila kita tergoda untuk berpikir bahwa manusia harus bergelut sendirian saat menghadapi kesesakan dan ketidakadilan, Daud justru mengingatkan hal itu sebaliknya. Dari tempatnya yang kudus, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Itulah sebabnya melalui kondisi sebagai sasaran empuk dari orang-orang fasik, serta kondisi menghadapi permasalahan hidup yang terjadi, kadang-kadang Allah izinkan terjadi. Sekaligus Allah sendiri menguji respon setiap manusia. Sebab Allah berkenan kepada orang yang benar dan tulus hatinya. Orang seperti itulah yang dapat memandang wajah Allah. Tidaklah mudah memang bagi semua manusia yang tidak sempurna untuk melakukan hal yang benar. Kita harus menanggalkan kepribadian lama dengan praktik-praktiknya dan harus mengenakan kepribadian yang baru, hidup dalam Tuhan. Maka kita akan mengalami keadilan yang datangnya daripada Tuhan sendiri ketika kita menjalani hari-hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat menjalankan keadilan dengan memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Sangatlah mudah untuk menghakimi, mengkritik, bahkan melihat kekurangan orang lain. Namun siapa di antara kita yang menginginkan Tuhan sendiri meneliti motif dan kelemahan kita dengan cara yang tidak berbelas kasihan? Jika kita memahami sifat belas kasihan dari keadilan Allah, kita tidak akan terburu-buru untuk memberikan penilaian terhadap orang lain dalam urusan-urusan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kita atau yang kurang penting. Kita juga memiliki keterbatasan dan harus merenungkan semua itu hendaknya mencegah kita sehingga tidak terburu-buru dalam mencari kekurangan dalam diri orang lain. Alangkah jauh lebih baik untuk meniru cara Tuhan dengan mencari hal-hal yang baik dalam diri sendiri ketimbang menyoroti kelemahan kekurangan orang lain. Sekarang jelas bahwa sekalipun dimanfaatkan oleh orang lain, mungkin dijadikan sasaran empuk, bahkan didera dengan pergumulan yang bertubi-tubi, kita harus tetap berhati tulus dan setia berpengharapan di dalam Allah. Karena itu teruslah hidup setia dan taat kepada Tuhan. Milikilah ketulusan hati tanpa mencela sesama, tapi selalu menyapa dengan kasih dan mendoakannya. Hidup seperti itulah yang dicintai, dikasihi oleh Allah, karena hidup dalam kasih dan keadilan. Maka hiduplah saling menolong,
dan jadikanlah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia ini, dan bagi sesama kita. Kecap dan lihatlah, kebaikan Allah terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita selalu mengalami kemenangan dan sukacita oleh karena berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Nyanyian rohani kita, ku berserah kepada Allahku. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami yang tetap setia dalam iman pengharapan, Allah itu adalah menjadi kekuatan, penolong yang setia, dan selalu memberikan damai sejahtera buat kehidupan kita, apapun yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Majua-jua, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.